belajar dengan giat dan rajin dalam keadaan sehat. Ya, Ibu hadir semua hari ini. Ibu akan lanjut materi nanti ya. Tapi sebelum kita lanjut materi, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh PM sih. Sebelum mulai, mari kita baca doa dalam hati. Dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Terima kasih mudah-mudahan dengan doa kita diberikan pelajaran ya Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bisa masuk ke dalam diri kita ya. Boleh dibuka buku catatannya? Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai garis sudut dan hubungan antar sudut. Ya, Ibu akan menjelaskan garis ini. Garis sudut dan hubungan antar sudut. Bisa dibaca semuanya? Garis sudut, hubungan antar sudut. Ya, tujuannya kenapa Ibu menjelaskan materi garis sudut hubungan antar sudut ya? Tujuannya itu untuk memahami pengertian titik garis dan sudut ya. Selain itu juga mengidentifikasi jenis-jenis sudut. Ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari titik. Anak-anak tahu titik? Tahu. Ya. Seperti ini ya. Titik ya. Titik merupakan lokasi tanpa ukuran. Apa? Lokasi tanpa ukuran. Nah. Yang kedua yaitu garis. Tahu garis tahu? Tahu. Bisa seperti ini adanya garis ya. Garis artinya yaitu kumpulan titik yang memanjang. Kumpulan titik yang memanjang. Itu pengertian dari garis. Paham? Paham. Ini siapa namanya? Siapa boleh baca arti dari titik? Betul? Betul. Bisa namanya? Ya, coba baca arti garis. Kumpulan titik yang memanjang. Paham? Sekarang Ibu akan langsung ke sudut ya. Sudut dan besar sudut. Sudut dan besar sudut. Sudut adalah suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada suatu titik. Boleh dibaca bareng-bareng? Sudut adalah suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada suatu titik. Nah, kelihatan di sana? Ya. Besar dari suatu sudut biasa dinyatakan dengan satuan derajat. Derajat ya. Jadi besar dari suatu sudut biasa dinyatakan dengan satuan derajat anak-anak. Satuan derajat itu seperti ini. Contoh, ibu bilang 90 derajat.
Ini namanya derajat. Paham? Jenis sudut. Lihat ya, jenis sudut. Pertama, ada ini namanya lancip. Ini namanya sudut lancip. Lihat seperti ini ya. Ini kenapa disebutkan sudut? Karena ini bertemu dua garis. Garis satu, garis dua, yang bertemu di tengah-tengah ada titik. Ya. Ini disebutnya wilayah. Paham? Ya, tadi yang Ibu katakan bahwa sudut merupakan suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada suatu titik. Ini dua garis yang bertemu pada satu titik. Ini disebutnya wilayah dan ini merupakan sudut. Ya, jadi kalau tidak ada wilayah, tidak ada garis, contoh misal ini bukan sudut ya, karena garisnya tidak ada dua. Ya, sudut itu dinyatakan ketika ada dua garis bertemu pada satu titik dan ada wilayahnya. Itu disebut sudut. Nah, ini merupakan sudut lancip. Sudut lancip ya lebih kecil dan di bawah dari 90 derajat. Sudut lancip ya nilainya di bawah 90 derajat. Yang kedua, ada sudut siku-siku. Kalau ditulis nanti Ibu akan ada pertanyaan ya. Yang bisa jawab nanti ya Ibu akan tanya ya. Ini merupakan sudut siku-siku. Ya. Beda ya, bentuk sudut lancip dan bentuk sudut siku-siku beda ya. Ya. Sudut siku-siku nilainya 90 derajat. Nah, sudut lancip di bawah dari 90 derajat, sudut siku-siku 90 derajat. Ya, di bawah 90 derajat itu jadi bisa 60 derajat, 80 derajat, asal tidak melebihi 90 derajat. Kalau sudut siku-siku harus nilainya 90 derajat ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga ada sudut lurus. Titiknya di tengah ya. Ini dua garis, ini ada titik di tengah. Ini merupakan sudut lurus. Sudut lurus 180 derajat. Paham? Yang keempat ada sudut tumpul dari 90 derajat tapi tidak melebihi dari 180 derajat. Di sini sudut ada berapa? 5. Sudut refleks. Jadi sudut yang pertama ada sudut lancip di bawah 90 derajat. Kedua ada sudut siku-siku 90 derajat. Ketiga ada sudut lurus 180 derajat. Sudut tumpul 90 derajat. Lebih dari 90 derajat tapi tidak melebihi 180 derajat. Sudut satu penuh atau satu putaran 360 derajat. Sudut refleks ya lebih dari 180 derajat. Paham? Kita masuk ke contoh soal. Ya, kita contoh soal. Satu. Sudut siku-siku. Ya, setengah itu 1/2 ya. Ya, 1/2 sudut siku-siku. Ya, kalau misalkan ada contoh seperti ini, setengah sudut siku-siku, cara jawabnya seperti ini anak-anak. Yang pertama kita tulis dulu ininya dari soal. Berapa? 1/2. Ya, setengah itu 1/2. Yang ditanyakan yaitu sudut siku-siku.
Nanti bantu ya. Oh, Dina, maaf. Nanti bantu Dina ya. Ya. Dina, 2/3 putaran. Yang pertama ditulis berapa? 2/3 Dikali 360 derajat. Ih, pinter sekali, 360 derajat. Oke, yang pertama yang harus sama dengan dulu. Yang pertama yang harus dikalikan berapa? 2 dikali berapa? 360 dikali 2. 1 dikali 3 nggak bisa ya. Turunkan angka 1. Turunkan angka 12 dibagi 3 Dina berapa? Berapa? 4. Dinnya Mas Din 4. Tuh kalikan 4 kali 3. Tepuk tangan buat Dina. Ulang lagi ya. Jenis-jenis sudut ya. Ada sudut lancip ya. Sudut lancip berarti sudut 360 derajat. Iya, ya. Berarti kita ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana? Kalau dari 180 derajat itu sebenarnya gimana? Oh iya. Siapa namanya? Oh, Silvana bertanya katanya, Ibu kalau nilainya lebih dari 180 derajat itu seperti apa ya? Jadi ya, lebih dari 180 derajat itu ya, berarti sudut siku-siku itu ada 360 ya, 90, 180 ya, ada lebih dan kurang. Jadi kalau dikatakan lebih dari 180 derajat, asal tidak melebihi 360 derajat ya, bisa 190, 200, 300 ya, asal tidak lebih dari 360 derajat. Kalau misalkan diartikan lebih dari 180 derajat, berarti jangan kurang ya, jangan 170, berarti nilainya harus lebih dari 180 derajat. Semuanya? Alhamdulillah ya, berhubungan kita sudah paham. Kita cukupkan sekian materi mengenai dari sudut dan hubungan waktu ya. Nanti kita dilanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, pimpin doa dulu.